Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah lewatkan waktu ini. Biarlah kita terus menyembah Dia di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, kita percaya bahwa hadirat-Nya menjamah hidup kita. Naikkan syukur bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, kita undang kembali berdiri. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, yang kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, menjamah kami, mengurapi kami, menguatkan kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
rasakan hadirat-Mu menjamah kami. Ah Tuhan, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, amin, terjadi di sini. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Ajaib Kau Tuhan. Segala kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu agung dan mulia. Kami memuja nama-Mu. Kau layak ditinggikan. Kau layak diagungkan selamanya. Hati kami penuh ucapan syukur, sebab kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang maha mulia. Ajaib Kau Tuhan, kudus-kuduslah nama-Mu, layak disembah. Haleluya. Mari lulukan nama-Nya, sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Mari bagi-Mu, Raja mulia. Terpuji Kau Tuhan, segala pujian, segala penghormatan layak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Layak ditinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau maha mulia, maha besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tata. Mari sembah Dia. Engkau mulia, ajaib.
bersukacita. Allah kita Allah yang hidup. Amin. Haleluya. diagungkan. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Haleluya.
kekuatan kuasanya tidak ada bandingannya. Amin. Dialah satu-satunya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak teranding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lama-lamanya Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tidak ada yang seperti Allah kita. Dialah satu-satunya juru selamat yang hidup. Tidak ada bandingannya. Ajaib Kau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Glory bagi-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Segala perkara dalam hidup kita semuanya karena anugerah Tuhan. Karena karya salib yang begitu besar bagi hidup kita. Yang menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita berharga di matanya. Oleh sebab itu, kita patut memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan bagi Dia. Untuk mengikuti segala kehendak dan rencananya. Dan menjadi serupa dengan Dia. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Saat firman itu bekerja,
saat firman kita diperdengarkan, biarlah kita terus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam lagi, semakin dalam lagi, sehingga kita terus mengasihi Dia, mencintai kita sepanjang umur hidup kita. Mari naikkan pujian ini, pernyataan kita bagi Dia, sebab tidak ada kekuatan yang lain selain Dia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau buat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu jika kami ada hari ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh melayani Engkau dengan puji-pujian kami. Kami boleh melayani Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Kami tahu ini sesungguhnya adalah kasih karunia-Mu yang begitu limpah atas kami. Terimalah persembahan pujian kami ya Bapa, dan Kau bersukacita atas kehadiran pagi hari ini. Bapak, kami percayakan firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini ya Tuhan. Beri kepada kami hati seorang murid yang mau diajar, dan tolonglah kami untuk memahami apa yang Kau inginkan ya Tuhan dari hidup kami. Kami menyerahkan juga hamba-Mu, Kau rapi, lengkapi dengan hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu yang apa yang sampaikan Tuhan, kami menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, segala hormat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir juga di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya beri judul Mengenal Tuhan dan Penyembahan. Hosea 6 ayat 6. Ini bunyinya: Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, kalau khotbah yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang sama dari ayat yang sama, itu tentang persembahan. Penekanannya itu pada persembahan, dan hari ini adalah penekanannya tentang penyembahan. Ya, karena dari ayat yang sama di situ katakan ada korban, ya korban bakaran, korban bakaran ini menggambarkan persembahan, tetapi sekaligus juga berbicara tentang penyembahan. Ya, kata dasar dari penyembahan dan persembahan itu sama, yaitu sembah. Sembah itu adalah pernyataan hormat. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, pernyataan hormat. Kalau persembahan itu adalah pemberian pada Allah, ya, pemberian pada Allah sebagai tanggapan atas perbuatannya, karena Dia memberikan sesuatu kepada kita. Entah itu berupa perlindungan, keselamatan, dan kita memberikan tanggapan dengan memberikan persembahan. Dan ini juga merupakan pengakuan bahwa hanya Dia yang layak menerima segala sesuatu yang ada pada kita. Jadi dalam kata yang sama itu adalah penyembahan. Ya, kata dasarnya sama, yaitu pernyataan hormat. Jadi ada kaitan antara penyembahan dan persembahan. Ya, ada kaitan yang sangat erat karena dari kata dasar yang sama. Ya. Maka sesungguhnya keduanya itu harus dilakukan secara bersamaan. Ya, antara penyembahan dan persembahan itu harus dilakukan secara bersamaan. Dan itu dilukiskan dalam Alkitab, ya, dalam ibadah Israel. Ya, bahkan sebelum ditetapkan dalam hukum Taurat, leluhur Israel mulai dari Abraham, ya, Alkitab mencatat bahkan jauh sebelum Abraham, yaitu ketika Kain dan Habel itu memberikan persembahan, ya, dalam rangka menyembah Tuhan. Mereka itu memberi persembahan. Ya, Israel itu ditetapkan setelah hukum Taurat. Taurat mengatur. Ya, padahal sebelumnya nggak ada aturan gitu ya. Jadi orang memberikan persembahan itu ya sesuka hatinya. Tapi setelah Tuhan berikan hukum Taurat,
Israel itu diatur, diatur persembahannya harus begini, harus begini. Jadi setiap kali mereka datang menghadap Tuhan, mereka datang untuk memberikan persembahan. Jadi menyembah Tuhan dan sekaligus memberikan persembahan. Dalam Keluaran 23 ayat 15 itu katakan di situ, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi ketika mereka memberikan persembahan, entah itu dalam menyembah Tuhan, dalam memperingati hari-hari besar mereka, atau pada hari Sabat atau hari-hari tertentu di mana mereka harus menyembah Tuhan, mereka harus menghadap Tuhan dengan tangan yang berisi, jangan dengan tangan hampa katanya, yaitu membawa persembahan. Jadi penyembahan dan persembahan itu sangat berkaitan erat. Kita bisa memberikan persembahan tanpa menyembah Tuhan. Ini bedanya Jadi kita bisa memberikan persembahan tanpa menyembah. Artinya kalau kita membawa persembahan tapi tidak dengan hati, kita tidak menyembah Tuhan tapi memberikan sesuatu kepada Tuhan tapi tidak menyembah Tuhan, itu bisa. Karena misalnya motivasi kita salah gitu, memberi persembahan tapi tidak untuk menyembah Tuhan, tapi dengan motivasi yang lain. Namun ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh tentunya, ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang murni, yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa membawa persembahan. Karena persembahan adalah pengakuan terhadap kekuasaannya. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Nah, pagi hari ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang penyembahan. Penyembahan itu dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Proskuneo ini artinya membungkuk, bersujud, tersungkur, mencium tangan. Ini proskuneo. Jadi menyembah itu merupakan sikap tubuh sebetulnya, sikap tubuh di mana kita sedang berlutut di hadapan seseorang, kita tersungkur, kita bahkan mencium tangannya, bahkan ada yang mencium kakinya. Itu proskuneo, penyembahan. Nah, ini adalah sikap penaklukan diri, wujud dari penaklukan diri kepada Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa seperti tentara kalah perang gitu kan. Ketika waktu zaman dulu itu kalau ada dua bangsa yang berperang, maka yang kalah itu menjadi jajahan, taklukan, dan terpaksa mereka itu harus takluk kepada lawan yang menang. Itu bukan proskuneo. Tapi proskuneo itu adalah seorang hamba, seorang hamba yang menyerahkan diri kepada tuannya, dan memberikan hormat penuh kasih. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, makanya setiap kali kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dengan penuh kasih. Jadi proskuneo itu adalah bentuk dari rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dan proskuneo ini juga adalah merupakan sikap hati kita. Sikap hati kita. Kenapa saya mengatakan itu sikap hati? Karena penyembahan itu tidak mungkin dilakukan secara lahiriah. Nanti kita akan baca ayat itu bahwa kita menyembah Allah itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita menyembah secara lahiriah, kita sujud di hadapan Tuhan,
ya berlutut di hadapan Tuhan. Kelihatannya orang melihat kita, ya kelihatan secara lahiriah kita lagi menyembah gitu. Tapi itu belum benar gitu, belum sesuatu yang benar. Ya kenapa? Karena proskuneo itu sebetulnya adalah tindakan roh manusia. Ya, roh manusialah yang harus menyembah Allah. Ya, bukan secara lahiriah. Ya, tapi penyembahan itu berasal dari roh manusia, ungkapan hati terdalam dari manusia, dan itu diwujudkan dengan ekspresi tubuh. Ya, kita orang-orang Kristen ini pada zaman ini kita tidak terbiasa mengekspresikan penyembahan itu dengan bentuk-bentuk yang seperti orang dalam perjanjian lama atau orang-orang Kristen mula-mula. Ketika mereka menyembah Allah, yang menyembah dengan fisiknya, mereka sujud dan benar-benar sujud. Ya, dan itu masih dipertahankan di gereja ortodok gitu ya. Gereja ortodok itu masih menyembah Tuhan, ya menyembah. Kadang mencium gambarnya Yesus itu dicium, benar-benar dicium gitu. Itu bentuk penghormatan gitu. Ya kalau kita melihat itu kita merasa aneh kok gitu ya. Dan itu diambil alih oleh saudara-saudara kita yang Muslim gitu ya. Jadi sebetulnya tata cara mereka itu yang ditiru itu dari gereja ortodok, bukan gereja yang meniru mereka. Ya mereka niru kita, itu sebetulnya begitu. Tapi kita dituduh meniru gitu. Ya bahkan ada yang mengatakan itu samaran gitu ya, supaya mereka jadi Kristen gitu. Enggak, sebetulnya ini ekspresi penyembahan dalam perjanjian lama dan terus diteruskan oleh rasul-rasul dan gereja ortodok. Itu adalah benar-benar penyembahan secara fisik. Kita tidak terbiasa seperti itu. Ya saya nggak tahu awal mulanya kenapa gereja-gereja zaman ini menyembah Tuhan itu tidak dengan fisik gitu. Ya kita kadang nyanyi kan sujud menyembah, tapi kita tidak sujud, kita berdiri. Nah, itu sebetulnya janggal gitu ya. Kita ngomong sujud di hadapannya, tapi kita tidak sujud, kita berdiri. Nah, harusnya kalau kita ngomong sujud ya sujud benar-benar gitu. Tapi kita tidak terbiasa, tapi oke lah, kita tidak bahas itu. Yang penting adalah bagaimana sikap hati kita. Ya, sikap hati kita kepada Tuhan waktu menyembah Dia. Roh kita yang terdalam lah yang sedang berhubungan dengan roh Allah. Penyembahan dalam rasa hormat, dengan rasa kasih kepada Tuhan, itulah penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah di mana sikap hati kita yang menempatkan Tuhan pada posisinya yang benar di tahtanya. Ya, tadi kita sempat menyanyi itu bahwa Tuhan itu duduk di tahtanya. Itulah sikap hati kita yang menempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik di tahtanya. Jadi bukan hanya sekedar kata pujian, ya kata-kata pujian atau sikap tubuh. Ya, apalagi sikap tubuh, bukan itu, tetapi bagaimana sikap hati kita terdalam itu terhadap Tuhan. Kita menempatkan Tuhan pada posisi yang benar di tahtanya. Dan ini benar-benar harus dilakukan dengan hati yang tulus gitu ya, hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Ya, sehingga penyembahan kita itu tidak sia-sia. Ya kita ada di sini, hadir di sini, atau kita sedang berdoa di rumah, kita sedang berlutut di hadapan Tuhan. Apakah hatimu juga berlutut di hadapan Tuhan dan menempatkan Tuhan itu pada tahtanya, ya, dan kita menyembah Dia. Duduk di atas tahta, itu tahta yang layak bagi Tuhan. Ya Tuhan itu kita seringkali mendengar ya bagaimana pemazmur misalnya mengatakan sembahlah Tuhan, ya, pujilah Tuhan. Bukan karena Tuhan gila pujian, tidak. Ya Tuhan tidak pernah mengatakan pujilah aku, tidak.
Ya, tapi itu ungkapan hati dari pemazmur, ungkapan hati dari orang-orang yang ingin menyembah Tuhan, lalu mengajak, pujilah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan penyembahan. tidak pernah. Ya, ada sebuah video yang kita dapatkan di YouTube itu ya, tentang rekaman suara malaikat. Ya. Walaupun video itu kita tidak tahu betul atau tidak, ya, apakah itu rekayasa atau hoax gitu ya, tidak tahu. Tapi di situ diungkapkan ada 7 orang yang sedang latihan nyanyi di gereja gitu ya. Karena itu ada teks Indonesianya. Nah, itu 7 orang ini sedang latihan nyanyi, direkam. Ya, direkam, lalu beberapa waktu kemudian di setel ulang, ya didengerin gitu. Ternyata yang menyanyi itu bukan 7 orang, ya, tapi banyak suara gitu. Dan begitu indah gitu, yang menjadi background dari pujian itu. Dan ada yang mengomentari situ bahwa seorang ahli yang mengatakan itu tidak mungkin suara manusia, ya karena tinggi banget gitu dan tidak mungkin dicapai oleh suara manusia. Ya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan pemuji. Ya, tidak pernah kekurangan orang memuji. Kalau kita tidak mau memuji, Tuhan masih punya laksaan malaikat sedang menyembah Tuhan. Ya kita tidak usah terpengaruh dengan YouTube gitu ya. Ada orang mengatakan begini, malaikat itu tidak menyanyi. Nggak ada ayatnya malaikat itu menyanyi katanya. Nah, hanya memuji, memuliakan Tuhan. Waktu Yesus lahir juga malaikat itu tidak menyanyi, memuliakan Allah, memuji Allah katanya. Nah, saya berpikir ini orang yang sempit pikirannya. Ya, memuji itu kan bisa dengan menyanyi gitu. Di dalam Wahyu itu orang-orang tebusan gereja yang masuk ke surga itu penyanyi kok, nyanyikan nyanyian baru. Nah, kalau orang tebusan itu bisa menyanyi, kenapa malaikat tidak gitu. Ya, tapi itu tidak penting gitu ya. Yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan orang yang menyembah Dia. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan masih punya laksaan malaikat memuji Tuhan, yang mengagungkan Tuhan dan meletakkan Tuhan pada posisi yang benar, yaitu di tahtanya. Itu sebabnya mari setiap kali kita menyembah Tuhan, kita sadari ini. Waktu kita sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baik dalam pujian di tempat ini atau di rumah, ya waktu kita menyanyi di kamar mandi, mari kita sadari bahwa kita sedang menempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik, yaitu di tahtanya, di mana Dia dimuliakan. Puji Tuhan. Ini persembahan, ya, penyembahan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu berkaitan dengan penyembahan. Klik. Nah, pengenalan akan Tuhan dan penyembahan itu dua hal yang berkaitan. Ya, kalau kita menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan tanpa mengenal Tuhan, akan terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, penyembahan itu harus didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dulu. Ya, siapa yang kita sembah, kita harus kenal Dia. Nah, kalau tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, misalnya salah dalam objek penyembahan. Ya, kita baca dulu. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ini dialog antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di Sumur Yakub. Ya, saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan bahas apa yang dikatakan Yesus itu, bahwa kamu itu menyembah yang tidak kamu kenal gitu. Ya, kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah, tapi kami kenal. Ya, siapa yang kami sembah. Nah, orang-orang Samaria itu adalah berasal dari sejarahnya itu adalah ketika Salomo meninggal. Ya, ketika Salomo meninggal itu jatuh ke tangan Rehabeam, itu anaknya Salomo. Dan Rehabeam ini bertindak keras sampai akhirnya 10 suku itu memisahkan diri. Ya, 10 suku memisahkan diri dan disebut dengan kerajaan utara. Ya, 2 suku tetap sebagai cikal bakal dari Yesus Kristus ini. Ya, 2 suku ini tetap setia kepada Daud dan keturunannya. Jadi 2 suku ini diperintah oleh raja-raja yang berasal dari keturunannya Daud. Tapi kerajaan utara ini tidak, ya ganti-ganti gitu. Dan Yerobeam itu sebagai pelopor dari perpisahan ini takut, ya jangan-jangan nanti kalau orang Israel ini pergi ke Yerusalem untuk menyembah, ya karena Yerusalem itu di kerajaan selatan, ya, di kerajaan selatan itu ibu kota Yerusalem, dan orang Israel kebiasaannya kan menyembah Tuhan tiap tahun sekali, pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Yerobeam takut. Ya, jangan-jangan nanti kalau mereka ke sana, mereka terpengaruh oleh orang-orang dari selatan ini dan memberontak. Ya, akhirnya Yerobeam membuat ibadah baru, ya, di Betel dan di Dan. Itu ada patung sembahan. Ya, Israel tidak usah pergi ke Yerusalem, menyembah di sini saja. Ya, di sini ada Allah. Inilah awal kesesatan. Ya, mereka sudah mulai menyimpang dari apa yang sesungguhnya diajarkan firman Tuhan. Mereka menyembah di situ. Nah, kemudian rajanya ganti, terus temurun, akhirnya Tuhan menghukum mereka, ditaklukkan oleh Raja Asyur. Ya, kerajaan Asyur berkuasai. Nah, si Raja Asyur ini juga takut. Ya, takut nanti ini bangsa memberontak. Kalau bersatu, ya ini kerajaan utara ini kan 10 suku. Ya, nanti kalau mereka bersatu, jangan-jangan mereka berontak. Lalu diambillah beberapa orang, dibuang, ya dikeluarkan dari situ, dimasukkanlah orang-orang Asyur ke sana. Ya, kawin campur di situ. Nah, ini awalnya terbentuknya orang Samaria. Ya, orang Samaria. Itu sebabnya mengapa orang Israel itu benci kepada orang Samaria. Kenapa? Karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak lagi asli sebagai orang Israel. Sudah tidak ketahuan ini orang apa ini. Mereka disebut orang Samaria. Ya, Israel sangat benci gitu. Orang Yahudi sangat benci. Ya, di Yerusalem itu kalau ada orang Samaria, maka kamu Samaria, ya, jadi olokan gitu. Ya, jadi olokan. Jadi mereka sangat benci kepada orang-orang Samaria. Kenapa? Karena mereka bukan murni dan mereka tidak mengakui Yerusalem itu sebagai pusat ibadah. Ya, dari awal ketika Yerobeam tadi buat patung lembu di Betel dan Dan. Ya, sehingga mereka tidak mengakui Yerusalem sebagai pusat ibadah. Ini orang-orang Samaria mendirikan lagi
mesbah di Gunung Gerizim. Mereka ibadah di sana. Gunung yang disebutkan dalam dialog tadi perempuan Samaria dengan Yesus itu, karena orang Samaria itu mengatakan kami menyembah Allah di gunung ini. Ya, gunung ini itu adalah Gerizim tadi. Ya, Gunung Gerizim di mana mereka mendirikan mesbah bagi Tuhan di Gerizim. Hanya sayangnya orang-orang yang sudah tidak murni secara bangsa ini, yang sudah campur baur dengan bangsa kafir ini, mereka hanya mengakui kitab Musa. Ya, dari Kejadian sampai Ulangan itu mereka akui. Yang lain tidak ada. Ya, kitab Hakim-Hakim, kitab Amos dan sebagainya, tidak ada. Ya, mereka tidak mengakui itu. Nah, sayangnya mereka itu tidak mengenal dengan sungguh-sungguh Allah Israel yang benar yang diajarkan Taurat, karena ajaran Taurat itu sudah dicampur ya, dengan ajaran dewa-dewa asing mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah. Ya, ini orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak kenal Allah dengan benar. Ya, karena ajaran mereka sudah dicampur dengan ajaran kafir. Ya, sudah secara kebangsaan mereka bukan Israel murni, lalu kepercayaan mereka juga sudah tercampur baur. Ya, sehingga benar-benar orang Yahudi itu sangat benci kepada orang Samaria. Benci banget gitu. Dianggap orang kafir. Ya, walaupun mereka itu menyembah Allah yang sama. Ya, Yahweh itu yang mereka sembah, tapi dengan pengertian yang berbeda. Ya, jadi betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar supaya kita tidak salah sasaran. Ya, siapa yang kita sembah gitu. Ya, kita tidak salah objek penyembahan kita, tidak salah siapa. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, jangan-jangan nanti kita menyembah Tuhan yang salah gitu. Ya, objek penyembahan kita salah karena kita tidak mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita mengenal Tuhan itu dengan baik. Ya, bukan untuk sesuatu yang keren-kerenan gitu, enggak. Ya, tidak sama sekali, tapi kita bisa menyembah Tuhan. Apakah penting menyembah Allah itu? Nanti kita akan bahas ya. Kita lihat dulu. Kesalahan apa lagi? Kesalahannya adalah salah dalam cara menyembah Tuhan. Ya, salah dalam cara menyembah Tuhan. Tadi sasarannya kita bisa menyembah Allah yang keliru. Ya, yang kita bayangkan itu Tuhan yang ternyata salah gitu. Ya, karena kita tidak mengenal Tuhan. Tapi bisa juga salah dalam cara menyembah. Nah, Yesus mengajarkan di situ menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh di sini adalah bukan Roh Kudus. Ya, dulu ada orang yang menafsirkan ini menyembah Allah dalam roh itu Roh Kudus. Jadi harus menyembah dalam bahasa roh misalnya. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Ya, tapi ini roh itu adalah roh manusia. Ya, roh manusia. Karena roh manusia ini Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi waktu Allah menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan kita dalam tiga segi gitu ya, tiga aspek dalam hidup manusia itu tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, roh ini bagian yang terdalam dari manusia. Ya, kalau itu diambil, matilah kita. Ya, matilah kita. Dan roh ini berfungsi untuk berhubungan dengan Tuhan. Roh itu yang fungsinya adalah di mana kita bisa menyembah Tuhan. Itu bagian yang terdalam. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ada roh di dalam kita. Itu yang serupa dengan Allah itu. Dan inilah yang bisa menyembah Tuhan. Nah, tadi saya mengatakan apakah penting kita menyembah Tuhan? Apakah itu merupakan satu kebutuhan? Iya, itu kebutuhan manusia yang terdalam. Kita butuh makan, oke, ya benar. Kita butuh pakaian, tapi itu fisik. Dan itu akan berhenti waktu kita mati.
kita mati tidak perlu pakai baju mestinya, ya hanya karena tradisi tidak tahu dari mana tradisi itu yang kita dipakein baju, bahkan celakanya itu dibawain bajunya semua ditumpuk di dalam sampai penuh petinya dengan baju. Nggak perlu, kenapa? Dipakai, kasihkan orang lain aja ya, supaya berguna. Ya, kita tidak perlu bawain orang mati itu dengan pakaian-pakaian. Bahkan kalau perlu tidak usah dikasih pakaian. Ya, itu orang Muslim begitu kan. Itu tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi itu pulang dengan telanjang. Jadi mereka cuma dikasih kain kafan. Ya, kain kafan, ya dikubur gitu aja. Kita tidak bawa apa-apa. Jadi secara tubuh kita makan, pakai, lalu kebutuhan yang lain, kebutuhan kendaraan, kebutuhan ilmu, itu berhenti sampai di liang kubur. Setelah itu tidak berlaku. Tapi roh kita itu terus hidup, kembali kepada Allah. Jadi yang mana yang lebih penting? Makan, pakai, cari duit yang banyak supaya punya rumah yang megah, yang bagus. Apakah itu penting? Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu adalah apa yang dibutuhkan oleh roh kita. Karena itu dibawa sampai ke sana. Ya, kita boleh mati, tapi roh kita tidak mati. Kita pergi kepada Bapa. Di sana kita akan menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Jadi roh itu bagian terdalam itu, dengan itulah kita menyembah Tuhan. Ya, jadi kita menyembah Tuhan itu harus dari dalam batin yang terdalam. Ini yang salah gitu ya. Tadi kan judul dari bagian ini adalah salah dalam cara menyembah Tuhan. Salah caranya. Apa yang salah? Kita hanya menyembah secara lahiriah. Kita harus jujur dalam hal ini. Kadang kita menyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, kita mungkin berlutut di rumah atau secara gereja-gereja ortodok juga menyembah Tuhan dengan mencium gambarnya Yesus. Kadang-kadang itu dilakukan hanya secara lahiriah, secara liturgi saja. Salah. Artinya kita harus menyembah Allah dari dalam hati kita yang paling dalam. Karena memang Allah merancang kita, ya roh kita itu berkomunikasi dengan Allah. Ini yang sangat penting gitu. Ya, jangan sampai salah. Jadi tadi saya mengatakan penyembahan itu adalah tanggapan, ya tanggapan dari roh kita yang paling dalam, batin yang paling dalam untuk menyembah Tuhan. Jangan hanya secara lahiriah. Ya, itu salah banget gitu. Apakah salah menyembah Allah secara lahir? Boleh, asal hati kita yang penting itu. Ya, penting. Kita boleh mengangkat tangan, tapi apakah hati kita juga terangkat kepada Tuhan? Karena penyembahan itu adalah tanggapan roh kita terhadap roh Allah. Nah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, katanya, kebenaran. Nah, kebenaran itu artinya kita menyembah dengan pengertian yang benar, dengan kepercayaan yang benar, tadi siapa kita sembah, dan itu hanya kita peroleh dengan belajar firman Tuhan, bukan dengan mimpi. Ya, nubuat misalnya, ya ini zaman edan di mana orang-orang itu gila-gila dengan nubuat misalnya. Ya, sampai hari ini ada itu. Ya, ada orang-orang yang berkarisma gitu, waduh ini mulai ngomong ABC, ya, lalu dipercaya, padahal firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, ada gereja-gereja penyesat yang kelihatannya ini pendeta-pendeta besar yang terkenal, yang banyak pengikutnya, malah mengajarkan yang tidak benar gitu, tentang Tuhan. Dan ini berbahaya gitu. Jadi kita harus kembali ke firman Tuhan. Boleh dengerin di YouTube itu kan banyak itu. Banyak, kita bisa cari khotbah yang macam apa saja. Boleh. Silakan, tapi harus kembali ke firman Tuhan. Benar enggak? Firman Tuhan mengajarkan itu enggak? Kalau tidak, ya
Ya kita tidak usah, kita boleh dengar saja, hanya tahu ini tidak benar. Ya, karena patokan kita itu hanya kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang diajarkan firman Tuhan, sehingga penyembahan kita itu penyembahan yang benar. Ya kalau tidak, maka kita akan menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Ya, jangan sampai pengetahuan yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu yang salah gitu. Ya. Salahnya apa? Bukan firman-Nya, yang menafsirkan salah. Ya, sehingga akhirnya kita menyembah Allah yang tidak benar. Nah, akhirnya kita tidak bisa menempatkan Tuhan pada posisinya yang benar. Ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar, Dia adalah yang tertinggi misalnya, ya kita kenal, oh Tuhan itu Tuhan yang tertinggi, ini contoh saja. Kita akan menyembah Dia dengan penuh hormat gitu, karena Dia Allah yang maha tinggi. Jadi mengenal Tuhan itu dimana kita mengenal dari firman Tuhan, ya bukan dari kata orang, bukan dari nubuatan yang ngawur-ngawur, ya tapi benar-benar kita kembali ke firman Tuhan, kita mengenal Tuhan itu yang maha tinggi, maka sikap hati kita akan berbeda gitu. Ya waktu menyembah Tuhan, kita akan meletakkan Tuhan itu pada posisinya yang benar. Nah jadi penting sekali kita mengenal Tuhan itu lewat firman. Seperti Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya karena orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi walaupun waktu itu banyak yang sesat juga di kalangan orang-orang Yahudi, ya yang dilawan Yesus itu ahli-ahli Taurat misalnya, sudah menyembah Allah hanya secara lahiriah saja. Ya, tapi tetap orang-orang Yahudi itu masih punya Taurat gitu. Ya, yang bisa dibaca walaupun penafsirannya banyak salah pada zaman Yesus itu, tapi mereka masih menjaga kemurnian Taurat. Nah, ini yang Yesus maksud gitu. Mengenal, kami menyembah apa yang kami kenal karena mereka masih punya Taurat yang benar. Ya, tapi orang-orang Samaria ini sudah tidak karuan gitu. Ya menyembah Yahweh, iya menyembah Yahweh, tapi Yahweh ya Allah yang sudah direkayasa oleh pikiran mereka. Akhirnya mereka menyembah yang tidak benar. Ya, jadi sekali lagi mari kita baca firman Tuhan, kita kenali Tuhan itu dengan baik. Ya lewat baca firman Tuhan, lewat pengalaman hidup kita dengan Dia, ya yang kita bisa alami setiap hari, sehingga kita kenal siapa Tuhan kita itu dan bagaimana Dia, ya sehingga kita bisa menyembah Tuhan itu dengan cara yang benar. Ya, itu bagian yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa kita boleh mengenal orang yang mengenal Tuhan itu harus menyembah Tuhan harus didasarkan kepada pengenalan akan Tuhan. Bagian yang kedua, katakan orang yang mengenal Tuhan dengan baik otomatis akan menjadi penyembah Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik itu, kita akan punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Nah, kenapa? Karena tadi saya mengatakan di dalam bagian pertama itu bahwa kita diciptakan dilengkapi dengan roh. Nah, roh yang kita paling dalam itu adalah roh di mana Tuhan bisa berhubungan dengan kita, atau kita bisa berhubungan dengan Tuhan karena kita punya roh. Dan roh kita itu selalu mencari sesuatu yang bisa disembah. Ya, makanya manusia itu disebut makhluk agamis, ya makhluk rohani. Kalau agamis itu manusia cenderung untuk menyembah sesuatu. Menyembah sesuatu. Kalau kita tidak menyembah Allah, kita akan menyembah yang lain. Orang-orang komunis itu secara teori mereka Tuhan tidak ada gitu. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Tapi apa yang mereka sembah? Ya pengetahuan. Ya mereka tergila-gila dengan pengetahuan, dengan isme-isme, paham-paham
Ya, mereka menyembah itu. Ya, kalau orang kita tidak menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain. Kita akan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, karena roh manusia itu cenderung menyembah sesuatu. Nah, jadi orang yang mengenal Tuhan dengan baik otomatis akan menjadi penyembah Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang telah mengasihi kita, Dia mati untuk kita, datang ke dalam dunia ini, Dia mati untuk menyelamatkan kita. Otomatis kita akan mengasihi Dia, ya, karena kita punya roh tadi itu. Ya, kita akan timbul kasih kepada Tuhan, dan kita akan punya kerinduan untuk menyembah Dia. Ya, contohnya Daud ini seorang yang mengenal Tuhan sejak masih remaja. Ya, dari mana dia kenal? Ya, dari Taurat. Baca Taurat, lewat pengalaman hidupnya, ya, ketika dia menjadi gembala di padang itu waktu masih kecil, dia bertemu dengan binatang-binatang buas. Dia mengaku bahwa kekuatan Tuhan bisa mengalahkan binatang-binatang buas ini. Jadi artinya Daud itu mengenal Tuhan itu dengan baik. Dia mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dia bisa mengasihi Tuhan. Maka kitab Mazmur itu sebagian besar tulis oleh Daud. Sebagian besar tulis oleh Daud. Ya, bagaimana sikap hatinya kepada Tuhan. Ya, kita bisa menemukan bagaimana Daud itu ketika tabut Tuhan itu dikembalikan dari tempat yang tidak layak itu diusung ke Yerusalem, dia menelanjangi dirinya katanya. Ya, hanya memakai pakaian sederhana yang praktis gitu, sehingga dia bisa melompat-lompat memuji-muji Tuhan. Kenapa? Daud mengenal siapa Tuhannya, sehingga dia rindu untuk menyembah Tuhan itu, bahkan dengan cara yang ekstrim. Ya, seorang raja yang melompat-lompat di jalan raya, sehingga istrinya menghina dia. Dia mengatakan bahwa orang yang terhormat ini telah menelanjangi dirinya di depan hamba-hamba perempuan, katanya. Dia melakukan sesuatu yang ekstrim, yang tanpa perhitungan lagi. Kenapa? Karena Daud mengenal siapa Tuhannya, yang telah mengangkat dia, yang telah menyelamatkan dia, dan menjadikan dia seorang raja bagi umat yang dikasihi Tuhan ini. Nah, mari kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, ya, sehingga kita benar-benar akan menyembah Tuhan itu dengan cara benar, dan kita punya kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan itu. Maka kelihatan gitu, ya, orang yang tidak kenal Tuhan, yang namanya Kristen tapi tidak kenal Tuhan dengan baik, hanya tahu oh Tuhan itu pemberi berkat, ya, Tuhan itu pemelihara saya, oh Dia juru selamat saya, tapi tidak mengenal secara pengalaman hidup, ya, sehingga hatinya tidak rindu kepada Tuhan. Ya, jam-jam ibadah, jam-jam doa, ya, kalau perlu tidak usah ada hari Minggu gitu. Ya, kok ada Minggu ya? Ada kata tidak ada Minggu. Waduh, kita bisa sepanjang minggu ini bekerja. Nah, Minggu itu waktunya istirahat, harus ke gereja. Nah, ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan lewat pengalaman hidupnya, ya, tidak cinta firman Tuhan, sehingga tidak pernah baca firman Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka tidak ada kerinduan dalam hatinya untuk menyembah Tuhan. Jadi kesimpulan pagi ini adalah penyembahan itu tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, penyembahan sendiri, pengenalan Tuhan. Tidak, semuanya berkaitan satu sama lain. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah dengan pengenalan. Dan orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tidak menyembah Tuhan, tapi akan punya kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kalau kita ingin menjadi penyembah yang berkenan, ya, sekali lagi ini merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan roh yang terdalam manusia itu adalah menyembah Allah. Dan kalau kita mau jadi penyembah yang benar, mari kita kenali Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca,
lewat Roh Kudus yang mengajarkan kita, memimpin kita kepada segala kebenaran, dan mengajari kita dalam pengalaman hidup sehari-hari, sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Amin. mengenal Tuhan itu dengan baik. Ya, kita menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Dan pengalaman hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dibawa untuk mengenal Tuhan, bahwa tidak ada yang lain yang sangat mengasihi kita, hanya Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Sehingga kita bisa menjadikan Tuhan itu segala-galanya bagi hidup kita. Nah, itulah saatnya kita bisa memuji Tuhan, menyembah Dia dengan cara yang benar. Itu
sebabnya sekali kenali Tuhan dengan baik. Baca firman-Nya, minta Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup ini. Lewat pengalaman-pengalaman kita akan makin kenal siapa Dia. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh terangkat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami makin mengenal Engkau. Beri kami gairah untuk membaca firman-Mu. Beri kami gairah Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Agar menyerahkan diri kami kepada Roh Kudus untuk Engkau pimpin. Nah, pengalaman-pengalaman hidup kami Tuhan, kami makin mengenal Engkau. Bukan hanya dengan kata orang, bukan hanya kata firman, tapi benar-benar mengalami dalam hidup kami. Sehingga iman kami terus bertumbuh, kasih kami terus terarah kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tanamkan dalam hati kami, agar kami terus tumbuh di dalam firman-Mu. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan pengumuman. 27 Maret 2022 akan diadakan pendalaman Alkitab untuk calon baptisan, akan diadakan secara online hari Kamis pukul 19. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul 17. Pelayanan tamborin bagi para orang tua yang rindu anak-anaknya melayani di bidang tamborin, harap menghubungi Ibu Grace. Doa ada ibadah pada hari Jumat, pada hari Jumat ada ibadah doa pukul 18 secara online maupun onsite. Ibadah pemuda dan remaja pada hari Sabtu pukul 16. Pada hari Minggu ada ibadah raya pertama pukul 6.30 pagi dan ibadah anak pukul 8.30, ibadah raya kedua pukul 16 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian Warta Jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan
mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kehadiranmu di tengah kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dan yang akan Kau buat hari-hari mendatang dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami terus mendekat kepadamu, ajarlah kami terus taat kepada segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan diri kami pada akhir ibadah kami ini. Kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami semua. Kami percayakan mereka semua dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami dari semua yang jahat ya Bapa. Berikanlah kami hati yang terus melekat dengan Tuhan. Buatlah kami Tuhan selalu rindu akan Engkau ya Bapa. Menyerahkan pekerjaan kami, secara ekonomi kami Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Kesehatan kami, dan jagailah kami ya Tuhan dari apapun yang jahat yang sedang melanda dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan itu, dan terutama kekuatan iman untuk terus berharap dan andalkan Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, peliharakanlah kami panjang minggu ini, bahkan hari-hari mendatang. Kami percayakan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percayakan seluruh keberadaan kami panjang minggu ini juga Tuhan memberkati kami. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami persembahkan doa dan ibadah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah tim kesehatan yang sedang memerangi virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu turun atasmu semua. Kebaikan-kebaikan yang akan kau alami dalam hidupmu, kekuatan dan kemenangan-kemenangan dalam peperangan. Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih-Nya akan terus menyertai saudara dimanapun kau ada. Dan Roh Kudus menuntun saudara menjadikan engkau penyembah-penyembah yang benar, dan akan menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.